Jadi ada materi dari Bu Imas tentang surat menyurat nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat siswa-siswi SMP 1 Cilacap ya. Apa itu surat dinas? Nah, surat dinas sudah Ibu share. Surat dinas adalah surat dinas merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga untuk berbagai kepentingan. Sehubungan dengan kamu lembaga OSIS, kata ibu juga kalau kamu ingin mengadakan kegiatan nanti minta izin kepada kepala sekolah, diperlukan surat dinas untuk kepala sekolah. Kemudian kamu nanti membuat surat dinas kepada sekolah luar untuk mengadakan lomba, kamu membuat juga surat dinas. Kemudian kamu membuat mengundang dari sekolah luar ke sekolah kita membuat surat dinas. Dalam pembuatan surat dinas berbeda dengan pembuatan surat biasa. Ada cara-caranya ya. Cara-caranya apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat dinas. Coba kalian lihat lagi cara membuat surat dinas. Nah, ada? Bisa dibuka? Ya, yang pertama adalah kop surat. Kop surat. Kop surat itu biasanya kalau dalam surat berada di mana? Paling atas. Ibu share lagi contoh ya yang sudah ada. Ya, ini menggunakan proses belajar digital. Mereka siswa-siswa menggunakan HP mereka untuk menerima materi dari pemateri Bu Imas. Ada ya. Kop suratnya yang mana itu? Yang paling atas. Organisasi Siswa Intrasekolah SMA Negeri 1 Kulon Progo. Kalau kalian nanti diubah menjadi SMPN 1 Cilacap. Itu yang namanya kop surat. Setelah kop surat, waktu penulisan surat tanggal. Kebon Progo misalnya 13 September 2017 itu kalau bahasa kita masih di mangsa harus ada ya. Setelah itu apa? Nomor penulisan surat. Ada nomor penulisan surat. Ada nggak nomornya di situ? Ada ya. Nomor 1, 2, 3. Nanti diatur dalam organisasi kalian ya. Penulisan nomor itu bagaimana nanti? Tidak sembarangan menulis nomor surat itu. Nanti ada surat masuk, ada surat keluar. Ya. Nanti ada petugas yang menuliskan surat masuk siapa? Yang menuliskan surat keluar masuk. Nanti ada petugas di OSIS itu yang menuliskan. Kemudian yang ketiga apa? Dalam membuat surat dinas itu diperhatikan apa? Lampiran. Lampirannya apa di situ? Ada nggak? Lampirannya apa? Nomor perihal pemberitahuan kegiatan OSIS. Misalnya kamu akan memberitahu ada kegiatan OSIS di SMP 1 Cilacap tentang lomba keagamaan tanggal 1 Muharram misalnya ya. Nanti kamu akan mengundang teman-teman kamu, kelas-kelas di bawah kamu untuk mengadakan lomba. Setelah itu apa? Coba lihat lagi. Hal atau perihal. Hal apa? Tentang, kata ibu tadi apa? Perihal pemberitahuan kegiatan OSIS. Ya, harus jelas. Harus jelas kalau kamu membuat surat dinas itu apa isinya nanti. Diberitahu dalam perihal. Setelah itu apa? Setelah perihal hal atau perihal alamat kepada yang terhormat, misalnya ibu kepala sekolah di tempat itu alamat ya, jadi surat itu untuk ibu kepala sekolah. Salam pembuka, jelas salam pembuka itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ditambah lagi salam sejahtera atau ada lagi ke sana semoga kita diberikan kesehatan, misalnya itu salam pembuka. Setelah salam pembuka ada lagi isi surat. Harus jelas nanti isi suratnya apa? Ya, isi surat tujuan kamu membuat surat dinas tersebut apa? Mengundang atau memberitahu atau mengajak, harus jelas ya. Ini hubungannya dengan sekretaris kata ibu juga. Setelah itu apa? Salam penutup, kemudian salam penutup. Demikianlah surat undangan ini saya buat, contohnya seperti itu ya. Demikian surat undangan saya buat dan sebagainya. Nanti kamu kan
surat itu kelas 7 belajar surat. Waktu di SD juga surat kamu belajar. Sekarang kamu mengembangkan tentang membuat surat, harus pandai. Kalau kamu sedikit tidak bisa, boleh kamu bertanya kepada guru bahasa Indonesia, Bu, bagaimana untuk membuat surat dinas untuk mengundang teman yang di luar? Kita akan mengadakan lomba, tapi temannya di luar, di sekolah lain bagaimana? Bisa bertanya sama ibu guru yang bersangkutan. Atau nanti misalnya kita kan sekolah kita kan sudah boleh bawa HP nih, boleh ya. Kalau sekolah lain ada yang tidak bisa bawa HP ya. Kalau kita sekolah kita HP itu bisa dibawa dengan alasan untuk belajar. Misalnya gunakan Google di situ. Contoh surat dinas OSIS. Isinya apa? Jadi bisa digunakan HP itu ya. Jadi gadget itu gadget pintar. Ketika kita tidak tahu, banyak bertanya ke Google di situ ya. Penjelasannya pasti banyak. Selanjutnya apa? Salam penutup identitas pengirim surat. Di situ ada ketua OSIS misalnya. Kemudian biasanya suka ditandatangani oleh, kalau kita untuk keluar mengirim undangan keluar, yang tangan biasanya ada berapa orang di situ? Di atas. Contoh surat di bawah. Ada siapa saja di situ? Ada ketua OSIS, kemudian sekretaris OSIS, kemudian pembina OSIS dan kepala sekolah. Itu untuk surat keluar, ya. Untuk surat keluar. Kemudian identitas pengirim surat, setelah itu tembusan. Tembusan harus ada. Contoh tembusan misalnya di bawah biasanya ya. Di bawah pengirim surat, tembusan surat ini untuk siapa? Misalnya untuk kalau sekolah OSIS itu untuk komite di bawah. Kemudian kalau kamu misalnya untuk mengundang teman kelas 7 untuk nanti kelas meeting, tembusannya ke kepala sekolah misalnya di bawah, kemudian ke pembina OSIS ada di bawah. Ya, setelah itu apa? Inisial surat. Inisial surat udah ya. Stempel. Nah, stempel ini penting. Ciri surat dinas itu terdapat stempel basah. Resmi itu ya. Kalau kita membuat surat dinas tidak ada stempel itu tidak sah. Dianggapnya legal. Karena stempel itu butuh. Nanti OSIS pasti ada stempel OSIS pasti. Kalau tidak ada stempel itu kadang-kadang surat asli enggak sih. Kok nggak ada stempel? Ketemu dengan kalau fotokopi asli. Stempel. Setelah itu lampiran jika ada. Lampiran kalau misalnya kamu mengundang ke sekolah luar, ada kegiatan apa hari 17 Agustus misalnya ya. Kamu akan 17 Agustusan mengundang ke sekolah luar, biasanya ada lampiran di bawahnya berisi tentang nama kegiatan, apalagi. Terus setelah nama kegiatan apa? Kemudian lampirannya suka ada formulir pendaftaran. Setelah itu banyak yang lain-lainnya itu berada di lampiran. Jadi itu ya garis besar tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat. Ya, itu cuplikan materi tentang surat menyurat. Mudah-mudahan bermanfaat nih rekan-rekan sekalian. Ini materi berikutnya dari Bunda Mimin ini ya. Subhanallah, ada penyambutan dari peserta LDKS ya, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berdiri semua, biar semangat. Nanti begini, kalau ibu menyebutkan halo, kalian menyebutkan hai, tapi tangannya digoyang-goyang. Halo, hai, gitu ya, sampai digoyang-goyang. Siap? Kalau ibu menyebutkan hai,
kalian menjawab halo tapi tangannya juga digoyang-goyang. Bisa? Bisa dilaksanakan? Bisa. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Terima kasih ya. Aku yang Ibu banggakan dan Ibu baik. Sebetulnya materi kedisiplinan itu tadinya merasap dari tadi ya. Tadi dengan materi kepemimpinan, dasar-dasar kepemimpinan. Tetapi karena mungkin faktor ya, usia, Ibu nggak lupa tadi. Waduh, kedisiplinan belum sempat Ibu sampaikan, tapi bagus. Jadi biar beraneka. Beraneka artinya materi yang diberikan oleh Bapak Ibu pemateri itu bermacam-macam. Diambil manfaatnya, diambil hikmahnya. Materi kedisiplinan itu tertinggal, tapi bukan sengaja tertinggal. Nanti kita materinya supaya tidak monoton, terus-terusan. Sudah dasar-dasar kepemimpinan dilanjutkan ke kedisiplinan. Ya, sekarang saja waktunya. Ya, ada waktu kurang lebih 30 menit untuk kita melaksanakan pemberian materi. Ibu terutama memberikan materi, insya Allah kalian bersiap-siap saja. Apa yang Ibu sampaikan tolong disimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, di masyarakat, terutama di lingkungan yang paling kecil, yaitu di lingkungan keluarga kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ya, anak-anakku, ada yang materi yang Ibu sampaikan ini kalau perlu dicatat silakan catat ya materinya. Ibu tidak menggunakan e-fokus, Ibu lihat di sini saja, di HP saja ya. Tolong perhatikan. Pengertian dan faktor kedisiplinan siswa. Pengertian dan faktor kedisiplinan siswa. Tidak apa-apa Ibu sambil duduk? Sebentar. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa masalah disiplin ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Betul tidak? Betul. Ya. Bagi lembaga pendidikan, terutama bagi lembaga pendidikan. Karena disiplin sangat penting. Maka sekolah sebagai lembaga pendidikan dan merupakan salah satu organisasi yang perlu ditumbuhkan adanya sikap disiplin, baik dilakukan oleh guru maupun oleh siswa sebagai karyawan, juga sebagai anggota dari siswa sekolah SMP Negeri 1 Cilacap. Betul tidak? Betul. Apakah kalian sudah merasa menjadi warga SMP Negeri 1 Cilacap? Sudah. Sudah merasa? Sudah. Terima kasih kalau sudah merasakan kalian menjadi warga SMP Negeri 1 Cilacap yang kita cintai ini, ya. Anak-anakku, ada beberapa definisi yang perlu kalian ketahui tentang disiplin itu, ya. Yang pertama, menurut Ales, disiplin merupakan suatu lahan pikiran atau badan atau kemampuan moral untuk memperbaiki perilaku melalui metode hukum. Sekali lagi, disiplin menurut Ales adalah merupakan suatu latihan pikiran atau badan atau kemampuan moral untuk memperbaiki perilaku melalui metode hukum. Bisa dipahami? Itu baru satu pengertian. Pengertian siapa barusan anak-anakku? Pengertian? Ales. Pengertian apa nak? Pengertian? Ales. Bukan ale, bukan minuman ale-ale, bukan, ya. Tapi menurut pendapat Ales. Kemudian yang kedua, menurut sebentar. Banyakin bapak Supaya tidak repot. Menurut
yang kedua, menurut ahli yang kedua, kita lihat. Maaf ya, karena ini harus dicari dulu pengertian kedisiplinan ini. Persiapannya memang sangat terbatas, khususnya untuk ibu, karena ibu baru datang dari kota tadi malam 9:30. Jadi persiapannya sangat kurang. Makanya ibu memohon maaf kepada kalian untuk menyampaikan ini juga perlu persiapan yang matang. Jadi ibu memohon maaf kalau ibu harus membuka HP, ya. Mohon maaf kepada kalian. Yang kedua, pendapat ahli yang kedua menurut Ali Imron. Nah, menurut Ali Imron bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib. Disiplin merupakan suatu keadaan tertib di mana orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang ada. Sekali lagi, menurut Ali Imron, disiplin itu adalah suatu keadaan tertib di mana orang yang tergabung dalam satu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati, dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia. Itu menurut siapa, anakku? Menurut Ali Imron. Bagus, berarti kalian bisa menyimak dengan baik. Itu pendapat dua ahli. Pendapat yang selanjutnya, menurut Subari. Menurut Subari, disiplin adalah penurutan terhadap peraturan. Penurutan terhadap peraturan dengan kesadaran sendiri untuk menentukan atau menciptakan tujuan peraturan itu sendiri. Sekali lagi, menurut Subari, disiplin adalah penurutan terhadap peraturan dengan kesadaran sendiri untuk menciptakan tujuan peraturan itu sendiri. Itu pendapat yang ketiga. Menurut pendapat siapa barusan, anakku? Subari. Tepuk tanganlah semangatnya. Kita lanjutkan pendapat yang keempat. Menurut Sukarna, ini pendapat yang keempat adalah ahli yang bernama Sukarna. Disiplin adalah latihan pikiran, perasaan, kehendak dan watak. Kehendak dan watak, latihan dan pengembangan dan pengendalian perasaan. Pikiran dan kehendak dan watak untuk melahirkan apa? Ketaatan dan tingkah laku yang teratur. Itu menurut pendapat yang keempat, yaitu pendapat siapa? Sukarna. Tidak usah diulang ya. Ingat barusan ibu memang sudah terbiasa HP ibu kalau pada saat sholat yang 5 waktu sudah selalu mengingatkan HP ibu. Ya, alhamdulillah mengingatkan bahwa saat ini adalah saatnya waktu sholat zuhur. Ya, mohon maaf ada sekilas info, makanya sengaja ibu matikan di stop azannya. Biasanya kalau tidak ibu dalam keadaan ada di rumah atau tidak dalam keadaan ada acara, biasanya ibu sudah selalu mendengarkan azannya. Mohon maaf ya, sekilas info. Sampai tertawa ini anak yang di depan mendengar azan, padahal harusnya bukan tertawa ya. Tolong dipahami. Selanjutnya, pendapat yang kelima, menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan. Sekali lagi, menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, disiplin adalah sesuatu yang terletak di dalam hati. Aduh, ini katanya disiplin adalah sesuatu yang terletak di dalam hati dan di dalam jiwa seseorang yang memberikan dorongan. Di dalam hati dan jiwa seseorang yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan, yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang positif, sebagaimana ditetapkan oleh norma atau hukum atau aturan yang berlaku. Pendapat siapa itu anak-anakku? Dan
Jaya dan Tabrani. Selanjutnya, menurut Dr. Andes Amir bin Indra Kusuma, bahwa disiplin adalah adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan. Kepatuhan di sini bukan hanya patuh karena adanya tekanan dari luar, anak-anakku ya. Bukan hanya patuh karena tekanan dari luar, kalian mendapat tekanan jadi disiplin, tidak. Itu harus kesadaran sendiri. Melainkan kepatuhan yang didasari oleh adanya kesadaran, ya, tentang nilai dan pentingnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan. Bisa dipahami anak-anakku? Pendapat siapakah itu? Dr. Andes Amir bin Indra Kusuma. Nah, ini Dr. Andes gelarnya. Dr. Andes itu gelar S1 zaman dahulu untuk laki-laki. Perlu kalian ketahui. Mungkin kalian tadi menyebut ada Pak Andri menyebutkan Dr. Anda, Mimin, Natanindra, walaupun memang kebanyakan menyebutkan nama ibu sering salah. Ibu juga kurang paham itu kenapa ya? Mungkin karena kepanjangan atau menurut Pak Andri karena terlalu bagus katanya namanya. Ya subhanallah ya, kalau terlalu bagus itu pemberian dari kakek ibu, yang memberikan namanya adalah kakek ibu. Memang tidak pernah ibu mendengar, belum pernah ibu mendengar sampai sekarang nama ibu sama dengan yang lain. Belum pernah ibu melihat atau mendengar. Biasanya kalau Mimin itu Mimin Tarsi, Mimin Rukmini, Mimin Aminah, gitu ya. Mimin yang lain. Tapi Mimin Natanindra Sutarjo rasanya baru mungkin nama ibu. Mudah-mudahan begitu. Amin ya Allah. Mengapa disebut nama ibu seperti itu? Karena ibu pemberian dari kakek ibu, kebetulan ibu lahir di Cirebon dan keturunan ningrat, keturunan Kerasedenan Cirebon. Ibu lahir di Cirebon, hanya dibesarkan di Bandung. Itu sekilas info supaya kalian tidak nanti kalau ibu sudah meninggalkan sekolah ini, jadi kalian bisa mengenang, oh iya, yang memberikan materi di LDKS itu tentang dasar-dasar kepemimpinan dan tentang kedisiplinan itu Ibu Mimin Natanindra Sutarjo, orang Bandung. Kan, jadi mudah-mudahan terkesan dengan apa yang ibu sampaikan saat ini ya. Masih semangat? Masih. Halo. Hai. Mana tangannya? Halo. Hai. Hai. Halo. Terima kasih. Kita lanjutkan pendapat yang terakhir menurut Thomas Gordon. Bapak Thomas Gordon, disiplin biasanya dipahami sebagai perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan. Ya. Dari definisi di atas, ini menurut Thomas Gordon ya, awas jangan lupa. Kiranya penulis dapat menyimpulkan katanya. Disiplin itu apa? Simpulannya untuk pengertian disiplin yang pertama sebagai pengembangan individu. Disiplin itu sebagai pengembangan individu. Individu yang seperti apa nak? Individu dalam melaksanakan tugas. Sekali lagi, definisikan kesimpulan dari definisi tentang kedisiplinan. Yang pertama adalah sebagai pengembangan individu dalam melaksanakan tugas. Paham anak-anakku? Kita lanjutkan. Kesimpulan yang kedua berhubungan dengan kesadaran dari seorang siswa sebagai latihan pengendalian serta penyesuaian diri terhadap kesadaran akan pentingnya peraturan dan tata tertib yang berlaku. Jadi adanya kesadaran dari diri kita sendiri bahwa di dalamnya ada peraturan dan hukum atau norma yang berlaku. Itu disiplin. Untuk kesimpulan yang kedua. Ketiga, menyangkut adanya kepatuhan. Menyangkut adanya kepatuhan atau ketaatan. Mohon maaf yang pegang HP, simpan dulu HP-nya. Simak dengan baik apa yang disampaikan ya. Mohon maaf sekali lagi. Ya, yang ketiga, menyangkut adanya kepatuhan. Kepatuhan ini ketaatan kalian, ya, keterikatan
kewajiban terhadap aturan-aturan, norma-norma, prosedur, hukum maupun tata tertib yang berlaku. Yang pertama itu baru pengertian. Ada berapa pengertian dari para ahli, anak-anakku? Ada? Ada 7 ahli yang menyebutkan kedisiplinan, pengertian tentang kedisiplinan. Berarti kalian menyimak dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi. Para peserta calon pengurus OSIS ini, para peserta LDKS ini luar biasa, ya. Tetap semangat. Kita lanjutkan sekarang. Apa itu tujuan kedisiplinan siswa? Tujuan kedisiplinan siswa adalah khususnya dalam belajar ini ya, khususnya dalam belajar adanya apa? Tertanam pada diri siswa mempunyai tujuan menjaga hal-hal yang menghambat, dan mengganggu ketentraman proses belajar mengajar. Juga dapat membuat anak didik terlatih dan mempunyai kebiasaan serta mengontrol setiap tindakannya. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, ada tujuan lagi. Nah, tujuan tersebut yang pertama adalah menolong anak, katanya. Menolong anak menjadi matang pribadinya. Itu tujuan disiplin itu. Tujuan kedisiplinan siswa khususnya di sekolah, ya, umumnya di masyarakat. Mendorong anak menjadi matang pribadinya dan berubah dari sifat ketergantungan ke arah tidak ketergantungan. Yang kedua, mencegah timbulnya persoalan-persoalan disiplin dan menciptakan situasi dan kondisi dalam belajar mengajar agar mengikuti segala peraturan yang ada dengan penuh perhatian. Selanjutnya, disiplin merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama untuk meningkatkan kekuatan mental dan moral. Untuk meningkatkan kekuatan mental dan moral kalian, salah satunya dengan mendisiplinkan diri. Betul tidak? Betul. Mau kalian belajar untuk mendisiplinkan diri? Mau. Nah, diawali dari dasar kalian mendisiplinkan diri sendiri, baru nanti setelah mendisiplinkan diri sendiri, kalian mendisiplinkan orang lain dengan kalian memberikan contoh yang terbaik untuk teman-teman kalian. Bisa melaksanakan? Bisa. Harus bisa melaksanakan, ya. Kalian belajar dari diri sendiri untuk mendisiplinkan diri sendiri. Selanjutnya, agar setiap individu memiliki disiplin jangka panjang, yaitu disiplinnya tidak hanya patuh pada aturan atau otoritas, tetapi lebih kepada pengembangan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri sebagai salah satu ciri kedewasaan individu kalian. Jadi bukan hanya hal tertentu di sekolah saja, tidak terbatas, tetapi di lingkungan masyarakat yang lebih luas dari sekolah. Jadi menentukan apa? Menunjukkan nanti sikap kedewasaan kalian setelah nanti kalian menekankan disiplin. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sekarang? Faktor yang mempengaruhi dan menghambat kedisiplinan siswa. Karena untuk mendisiplinkan diri sendiri itu sangat sulit. Kita berpihak pada ada kebiasaan kita sehari-hari, misalnya bangun pagi, contoh saja. Bangun pagi, kita kebiasaan bangun paginya 5:30. Bagaimana ya caranya supaya mendisiplinkan diri? 5:30 sudah siang, nah. Sekarang waktu subuh saja pukul 4 lebih kurang berapa menit? Pukul 4 lebih 10 menit kalau tidak salah, atau 4 lebih 11 itu sudah azan subuh. Betul tidak?
bisa kalian lihat pukul 5 saja kalau lihat keluar rumah itu sudah terang seperti pukul 6 atau setengah 7, betul tidak? Berarti pukul setengah 6 kalau kalian bangun tidur itu sudah kesiangan. Kalian harus malu sama kokokan ayam ya. Kalau yang punya ayam tuh janari, tahu janari? Sebelum adzan subuh itu sudah berkokok. Berarti itu ciri kalian akan tahu bahwa ini kalau istilah bahasa Sunda kan binas. Ya, kokok ayam itu sudah terbangun. Karena itu akan mendekati sholat subuh atau azan subuh. Kalau dibiasakan yang mulai bangun setengah 6, tolonglah dibiasakan ya minimal azan subuh kalian bangun. Ya. Kemudian sholat subuh, sholat sunat dan lain sebagainya. Nanti kalau kalian bangun pagi, apapun yang akan dilaksanakan bangun pagi tidak akan kesiangan, mandi tidak kesiangan, ke sekolah tidak kesiangan, apalagi sarapan, dahulukan sarapan. Insya Allah waktunya tidak akan tertinggal, tidak akan kesiangan. Waktunya cukup untuk kalian mempersiapkan diri kalau kalian bangun sebelum sholat subuh. Bisa melaksanakan? Terima kasih. Nah, ini faktor-faktornya tadi ya, yang menghambatnya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor intern. Faktor intern itu yang pertama adalah faktor jasmania. Apa itu faktor jasmania? Faktor kesehatan kalian. Ya, faktor kesehatan itu anak ini tidak akan mempunyai disiplin tinggi kalau badannya tidak sehat. Betul tidak? Sehat itu dalam arti sehat jasmani, rohani gitu ya. Atau jauh dari penyakit. Kalau yang mempunyai penyakit berarti siswa tersebut tidak sehat. Ya, itulah kutipan materi tentang kedisiplinan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Enda Meminata Ningrat Sutarjo. Ya.